Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilina Diabila SB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Jaringan Sosial pada Instagram menggunakan Closeness Centrality untuk mengukur kedekatan antar pengguna. Pada penelitian ini, saya membahas bagaimana hubungan antar pengguna Instagram dapat dianalisis menggunakan konsep Social Network Analysis atau SNA. Setiap pengguna dalam jaringan sosial direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan atau interaksi antar pengguna dipresentasikan sebagai edge. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi pengguna dalam sebuah jaringan sosial, khususnya pengguna yang memiliki tingkat kedekatan paling tinggi berdasarkan metode Closeness Centrality. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui pengguna mana yang memiliki posisi strategis dan berpotensi lebih efektif dalam penyebaran informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memaparkan pembahasan dari penelitian ini. Saya akan menjelaskan dari bab 1, karena kebetulan saya kemarin belum presentasi, jadi saya akan menjelaskan dari bab 1. Dalam era digital, teknologi internet berkembang sangat cepat dan mengubah cara manusia berkomunikasi. Dulu, komunikasi dilakukan secara langsung, tetapi sekarang banyak dilakukan melalui media sosial. Salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah Instagram. Instagram digunakan untuk berbagai foto dan video, memberikan like, komentar, atau bertukar informasi. Aktivitas tersebut membentuk hubungan antar pengguna. Contohnya, pengguna A mengikuti pengguna B, lalu pengguna B sering berinteraksi dengan pengguna C. Hubungan tersebut membentuk sebuah jaringan sosial. Dalam jaringan sosial, pengguna disebut node, hubungan antar pengguna disebut edge. Seperti yang saya bilang di awal, karena hubungan pengguna Instagram semakin kompleks, diperlukan metode untuk menganalisis jaringan tersebut. Metode yang digunakan adalah Social Network Analysis, yang digunakan untuk mengetahui siapa pengguna penting, bagaimana pola hubungan terbentuk, dan bagaimana informasi menyebar. Dalam penelitian ini digunakan metode Closeness Centrality yang digunakan untuk mencari pengguna yang memiliki kedekatan paling tinggi dengan pengguna lain. Pengguna dengan nilai tinggi dianggap strategis karena dapat menyebarkan informasi lebih cepat. Nah, rumusan masalahnya dalam penelitian ini, bagaimana hubungan antar pengguna Instagram dibuat menjadi jaringan sosial, yang maksudnya bagaimana data pengguna diubah menjadi bentuk graf. Bagaimana penerapan Closeness Centrality atau bagaimana penghitung tingkat kedekatan pengguna, dan siapa pengguna yang memiliki tingkat kedekatan tertinggi, yang maksudnya mencari pengguna paling strategis, dan yang terakhir, bagaimana arti nilai Closeness Centrality yang maksudnya menjelaskan peran pengguna berdasarkan hasil perhitungan. Dan tujuan penelitian ini membuat model jaringan sosial Instagram menggunakan metode Closeness Centrality untuk analisis dan menentukan pengguna yang paling dekat dalam jaringan, dan yang terakhir mengetahui pengguna yang memiliki posisi penting. Dan manfaat penelitian ini untuk menambah referensi tentang social network analysis, memahami metode Closeness Centrality, dan mengembangkan penelitian teknologi informasi. Baik, kita masuk di bab 2, yaitu tinjauan pustakanya. Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, cerita, serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur like, komentar, dan follow.
Instagram pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dan berkembang menjadi salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbesar di dunia. Dalam Instagram, hubungan antar pengguna terbentuk melalui aktivitas mengikuti dan interaksi lainnya. Hubungan tersebut membentuk suatu jaringan sosial yang dapat dianalisis untuk mengetahui pola komunikasi, penyebaran informasi, serta tingkat keterhubungan antar pengguna. Oleh karena itu, Instagram menjadi salah satu objek penelitian yang banyak digunakan dalam kajian analisis jaringan sosial atau social network analysis. Nah, jaringan sosial. Apa sih itu jaringan sosial? Jaringan sosial merupakan kumpulan individu atau entitas yang saling terhubung melalui suatu hubungan tertentu. Dalam konteks media sosial, pengguna berperan sebagai node atau simpul, sedangkan hubungan antar pengguna seperti follow, mention, komentar, atau interaksi lainnya direpresentasikan sebagai edge atau sisi. Jaringan sosial digunakan untuk menggambarkan bagaimana informasi, pengaruh, maupun komunikasi menyebar dalam suatu komunitas. Nah, melalui analisis jaringan sosial, peneliti dapat mengidentifikasi pengguna yang memiliki pengaruh besar, pengguna yang berperan sebagai penghubung, maupun pengguna yang memiliki kedekatan tinggi dengan anggota jaringan lainnya. Analisis jaringan sosial merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar individu, kelompok, maupun organisasi dalam suatu jaringan. Menurut Wasserman dan Vault 1994 SNA, berfokus pada pola hubungan yang terbentuk antar aktor dalam jaringan dan bagaimana hubungan tersebut memengaruhi perilaku maupun aliran informasi. Dalam social network analysis terdapat dua komponen utama, yaitu node simpul, yaitu objek atau individu yang menjadi anggota jaringan. Yang kedua, edge atau sisi, hubungan atau interaksi yang menghubungkan antar node. Pada penelitian ini, node merepresentasikan pengguna Instagram, sedangkan edge merepresentasikan hubungan antar pengguna berdasarkan aktivitas follow atau interaksi yang terjadi. Analisis digunakan untuk mengetahui tingkat kedekatan antar pengguna dalam jaringan menggunakan metode closeness centrality. Apa itu closeness centrality? Closeness centrality merupakan salah satu ukuran centrality yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedekatan suatu node terhadap seluruh node lain dalam jaringan. Metode ini mengukur seberapa cepat suatu node dapat menjangkau node lainnya melalui jalur terpendek. Nah, node yang memiliki nilai closeness centrality menunjukkan bahwa node tersebut berada pada posisi yang strategis karena dapat menjangkau anggota jaringan lain dengan lebih cepat dibandingkan node lainnya. Pengukuran kedekatan antar pengguna Instagram. Pengukuran kedekatan antar pengguna Instagram ini dilakukan dengan memanfaatkan hubungan yang terbentuk dalam jaringan sosial. Hubungan tersebut dapat berupa pertemanan, follow, mention, komentar, maupun bentuk interaksi lainnya. Melalui metode ini, setiap pengguna akan dihitung berdasarkan total jarak terpendeknya terhadap seluruh pengguna lain dalam jaringan. Pengguna yang memiliki jarak paling kecil akan memperoleh nilai closeness centrality yang lebih tinggi. Hasil pengukuran ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang memiliki posisi strategis dalam jaringan serta berperan penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi antar pengguna Instagram. Nah, kita sudah masuk di bab 3, metode penelitian. Jenis penelitiannya itu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis jaringan sosial network. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola hubungan antar pengguna Instagram, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan antar pengguna dalam jaringan menggunakan metode closeness centrality. Sumber datanya itu dalam penelitian ini berupa data hubungan antar pengguna Instagram yang diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas pengguna dalam suatu jaringan sosial.
Dan data yang digunakan meliputi hubungan antar akun Instagram seperti hubungan follow, interaksi antar pengguna. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi literatur dan observasi jaringan sosial pada Instagram. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan media sosial Instagram. Dan tahapan penelitian ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi akun-akun Instagram yang akan dijadikan objek penelitian, mengumpulkan data hubungan antar pengguna Instagram, memodelkan hubungan antar pengguna ke dalam bentuk jaringan atau graf, menentukan node dan edge berdasarkan hubungan yang terbentuk antar pengguna, dan yang terakhir menganalisis jaringan menggunakan metode close analysis centrality untuk mengetahui tingkat kedekatan antar pengguna. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis jaringan social network dengan metode close analysis centrality untuk mengamati posisi setiap pengguna dalam jaringan dan tingkat kedekatannya dengan pengguna lain. Pengguna yang memiliki tingkat kedekatan tinggi dianggap lebih mudah menjangkau pengguna lain dalam jaringan sehingga memiliki posisi yang strategis dalam penyebaran informasi. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang memiliki hubungan paling dekat dengan anggota jaringan lainnya serta memahami pola keterhubungan yang terbentuk dalam jaringan sosial. Nah, pada bab 4, saya akan melakukan analisis menggunakan data simulasi jaringan Instagram. Setiap pengguna direpresentasikan sebagai node dan hubungan antar pengguna sebagai edge. Kemudian jaringan dianalisis menggunakan close analysis centrality untuk mengetahui pengguna yang paling dekat dengan pengguna lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna C memiliki nilai close analysis tertinggi sehingga menjadi pengguna yang paling strategis dalam penyebaran informasi. Visualisasi menggunakan GPI membantu melihat posisi pengguna tersebut dalam jaringan. Nah, pada visualisasi GPI ini, setiap titik menggambarkan pengguna Instagram dan setiap garis menggambarkan hubungan antar pengguna, dan titik terbesarnya adalah pengguna sentral yang menunjukkan pengguna dengan posisi yang paling strategis dan memiliki tingkat kedekatan tertinggi berdasarkan close analysis centrality. Nah, titik pertama itu adalah pengguna sentral yang berada di tengah jaringan, dan pengguna sentral merupakan pengguna yang memiliki posisi paling penting dalam jaringan. Hal ini dikatakan pengguna paling strategis karena merupakan pengguna yang memiliki posisi paling penting dalam jaringan, memiliki banyak garis hubungan dengan pengguna lain, berada di pusat jaringan yang jaraknya paling dekat sebagian besar pengguna. Dalam close analysis centrality, pengguna sentral memiliki nilai tertinggi karena mampu menjangkau pengguna lain dengan jalur yang lebih pendek. Dan pengguna A titiknya di bagian atas, jaringan yang terhubung langsung dengan pengguna B dan pengguna sentral. Pengguna A tidak menjadi pusat karena hanya memiliki beberapa koneksi, namun pengguna A tetap penting karena dapat menjadi jalur penghubung antara pengguna lain dengan pengguna sentral. Pengguna dengan koneksi sedang membantu memperluas jaringan. Dan pengguna B titik kiri atas memiliki hubungan dengan pengguna A, pengguna sentral, dan pengguna G. Karena memiliki beberapa koneksi, pengguna B termasuk pengguna yang cukup dekat dengan pusat jaringan. Penghubung antara kelompok kiri dan pusat jaringan membantu penyebaran informasi. Ini untuk membantu penyebaran informasi. Dan pengguna D titik kanan
kanan jaringan terhubung dengan pengguna sentral, pengguna E, dan pengguna F. Pengguna D memiliki posisi cukup strategis karena berada di antara pengguna sentral dan pengguna kelompok kanan. Perannya itu penghubung informasi memiliki kedekatan cukup tinggi. Dan pengguna E titik kanan atas, pengguna E terhubung dengan pengguna D yang memiliki koneksi lebih sedikit sehingga posisinya berada di bagian luar jaringan. Yang artinya tidak terlalu dekat dengan semua pengguna dan membutuhkan jalur lebih panjang untuk mencapai pengguna lainnya. Nilai closeness centrality lebih rendah dibanding pengguna sentral. Pengguna titik F, titik kanan bawah, terhubung dengan pengguna sentral dan pengguna D. Walaupun hanya memiliki 2 koneksi, salah satu langsung menjadi pusat jaringan. Perannya pengguna mendukung memiliki akses cukup baik ke jaringan utama. Dan pengguna G titik kiri bawah terhubung dengan pengguna B, pengguna sentral, dan pengguna H. Pengguna G memiliki peran sebagai penghubung sisi kiri jaringan. Karena kedekatan dengan pengguna sentral, pengguna G cukup mudah menjangkau pengguna lain. Pengguna H bagian bawah kiri hanya terhubung dengan pengguna G dan I. Pengguna H berada di bagian luar jaringan. Koneksi lebih sedikit, jarak ke pengguna lain lebih jauh. Dan nilai closeness-nya itu lebih rendah. Dan pengguna I titik bawah tengah terhubung dengan pengguna H dan pengguna sentral yang menjadi penghubung antara bagian bawah jaringan dengan pusat, yang perannya membantu menjaga jaringan tetap terhubung. Dan kesimpulan dari semua titik ini, urutan kepentingan berdasarkan kedekatan jaringannya, pengguna sentral paling penting atau pusat jaringannya. Dan pengguna B dan pengguna D cukup strategis, pengguna A, pengguna F, dan pengguna G pengguna pendukung, pengguna E, pengguna H, pengguna I berada di luar jaringan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode closeness centrality mampu mengidentifikasi pengguna yang memiliki posisi strategis dalam jaringan sosial Instagram. Baik, saya sudah masuk di kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar pengguna Instagram dapat dimodelkan ke dalam bentuk jaringan sosial yang merepresentasikan pengguna sebagai node dan hubungan antar pengguna sebagai edge. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.